Selamat datang kembali channel YouTube Lik Slamet di Purwokerto. Di kesempatan video kali ini, Lilika akan membagikan satu resep bolu gulung marmer versi 5 telur dan juga menggunakan oven tangkring. Kesempatan kali ini juga akan saya kupas tuntas mengenai tips dan trik bolu gulung versi 5 telur yang menggunakan oven tangkring. Hasilnya terlihat benar-benar sangat mulus, tidak ngelupas, dan pastinya kalian wajib mengikuti step demi step yang saya praktekkan kali ini. Karena pada dasarnya sebenarnya sangat mudah menaklukkan bolu gulung oven tangkring, tetapi kembali ke diri masing-masing, harus cermat, harus memahami, dan juga harus belajar tidak takut gagal. Seperti apa cara dan bahannya? Simak video ini hingga selesai. Langkah pertama, siapkan air dalam panci secukupnya. Kemudian di sini saya gunakan 100 gram margarin Royal Palmia. Margarin jenis ini sudah mix dengan butter, jadi aroma lebih wangi dan gurih. Disetim di atas air panas hingga keadaan sekitar 70% mencair. Setelah seperti ini, angkat, kemudian diaduk merata hingga mencair. Selanjutnya sisihkan hingga suhu ruang. Berikutnya siapkan 80 gram tepung terigu protein sedang ditambah dengan 10 gram tepung maizena. Selanjutnya kita tambahkan 20 gram susu bubuk. Campur merata, kemudian sisihkan terlebih dahulu. Siapkan wadah bersih, masukkan 5 butir telur ukuran sedang dan suhu ruang. Masukkan 80 gram gula pasir, 1 sendok teh vanila cair, kemudian masukkan 1 sendok teh tidak penuh emulsifier. Kalian bisa menggunakan SP, Ovalet, ataupun TBM. Jika ditimbang seberat kurang lebih 6 hingga 7 gram. Mixer menggunakan kecepatan paling rendah terlebih dahulu, perlahan naikkan di kecepatan paling tinggi. Di mixer saya cukup memixernya selama kurang lebih 6 hingga 7 menit. Maka hasilnya benar-benar sudah sangat bagus, mulus, dan tidak berpori. Masukkan bahan kering sebaiknya bertahap hingga 2 kali. Dan jangan lupa wajib diayak terlebih dahulu. Sebelum di mixer, alangkah baiknya lakukan seperti pada video, aduk perlahan, kemudian mixer menggunakan kecepatan paling rendah, sebentar saja cukup merata. Setelah tercampur merata, masukkan sisa bahan kering. Lakukan seperti pada awal, dan sebaiknya untuk memixernya sendiri tidak boleh terlalu lama. Terakhir kita masukkan margarin yang sudah suhu ruang. Di tahap ini kalian cukup memixernya di kecepatan paling rendah, cukup merata. Tidak boleh terlalu over mixer karena dapat menyebabkan adonan menjadi turun.
Selanjutnya kita rapikan menggunakan spatula dengan teknik aduk balik. Lakukan dengan hati-hati dan pelan. Pastikan tidak ada endapan margarin di bagian bawah. Tekstur adonan yang benar terlihat seperti pada video. Ambil sebanyak kurang lebih 2 sendok makan jika ingin menggunakan tambahan warna. Di sini saya tambahkan pasta Black Forest, atau kalian juga bisa menambahkannya menggunakan pasta coklat sebanyak kurang lebih 1 sendok teh. Aduk hingga tercampur merata. Untuk loyang sendiri gunakan ukuran 22 x 22 tinggi 4 cm. Cukup dialasi menggunakan kertas roti dan bagian pinggir tidak perlu dioles dengan margarin ataupun minyak goreng. Ratakan adonan hingga benar-benar merata. Untuk adonan coklat sendiri di sini saya masukkan ke dalam plastik segitiga dan kita tuang secara abstrak ataupun sesuai selera. Tambahkan juga motif menggunakan lidi ataupun sumpit ataupun gagang sendok juga boleh. Goyang-goyangkan dan kalian hentak-hentakan pelan saja. Untuk oven sendiri saya menggunakan oven yang bagian atas tidak ada lubangnya. Saya panaskan selama kurang lebih 10 menit api besar hingga didapati suhu paling tinggi 200 derajat. Setelah panas benar-benar tinggi, di rak bagian bawah saya masukkan air panas seperti pada video. Di rak bagian atasnya saya letakkan loyang bolu. Panggang selama kurang lebih 20 hingga 25 menit tergantung jenis oven masing-masing. Yang pasti perhatikan hingga permukaan benar-benar kering. Setelah 20 menit di oven saya, ini bolu benar-benar sudah kecoklatan dan kering, tetap di suhu paling tinggi. Keluarkan dari oven, kemudian kita sisir bagian pinggir selagi panas. Setelah suhu tidak terlalu panas pada bolu, letakkan kertas roti dan balik seperti pada video. Perhatikan, hasil bolu bagian bawah tetap lembab dan tentunya tidak kering. Selagi hangat, kalian bisa menggulungnya terlebih dahulu agar nantinya lebih lentur. Cukup lakukan seperti pada video. Berikutnya, biarkan menjadi hangat ataupun benar-benar suhu ruang. Jika ingin dioles menggunakan buttercream, harus benar-benar sudah hangat kuku ataupun sudah suhu ruang. Jika menggunakan selai seperti saya, tidak perlu menunggu hingga suhu ruang. Cukup masih hangat-hangat, boleh kita oles. Selanjutnya, kita gulung seperti ini, ditekan, kemudian kita tarik ke depan. Padatkan menggunakan penggaris atau bisa menggunakan scrub ataupun juga bisa menggunakan spatula. Pastinya tidak boleh terlalu kencang agar bolu tidak menjadi padat. Setelah terbungkus rapi, alangkah baiknya disimpan di dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit atau diamkan di suhu ruang hingga bolu benar-benar set. Kali ini saya letakkan ke dalam kulkas selama kurang lebih 15 menit. Kita buka pelan-pelan dan pastikan bolunya tetap aman dan tidak terkelupas. Perhatikan, biasanya di tahap ini benar-benar tahap yang mendebarkan. Tetapi jika menggunakan cara dan teknik saya, maka hasil bolu akan benar-benar mulus dan berkulit tebal.
Semoga video kali ini bermanfaat. Terima kasih, matur kesuwun.